harsadim umiko haemet asher ashita edabrecha katonti mikol harsadim umiko haemet asher ashita edabrecha ki במגלי עברתי את הירדן אתה איתי לשני מחנות הצלילי נינה הצלילי נינה הצלילי נינה כי במגלי עברתי את הירדן אתה איתי לשני מחנות הצלילי נינה הצלילי נינה הצלילי נינה Shalom, Bapak Ibu para peserta. Kita akan segera memulai sesi yang kedua. Sebelum memulai sesi yang kedua, kami dari Stakupang ingin menyampaikan informasi bahwa kami Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang telah membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2022-2023. Kami menerima mahasiswa baru dari seluruh wilayah Indonesia dan Bapak Ibu bisa mendaftar melalui link pendaftaran online kami. Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang saat ini memiliki 2 program studi, yaitu S1 Pendidikan Agama Kristen dan S1 Teologi. Di tahun ajaran yang baru, tahun akademik 2022-2023, akan dibuka 2 program studi yang baru, yaitu S1 Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, PAUD, dan S1 Pendidikan Keguruan Keagamaan Kristen, PGSD. Jadi, lulusan dari S1 Pendidikan Keguruan Keagamaan Kristen ini, Bapak Ibu, akan mengakomodir guru-guru Kristen di seluruh tingkatan sekolah Kristen di bawah asuhan Bimas Kristen. Sekolah-sekolah Kristen diantaranya ada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, dan Sekolah Menengah Agama Kristen. Itu nanti bisa dipersiapkan guru-gurunya lewat program studi ini. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, jika memiliki anak-anak dan terpanggil untuk menjadi seorang guru dan pelayan Kristen, maka kami telah membuka pendaftaran mahasiswa baru untuk jurusan Pendidikan Agama Kristen, Teologi, Pendidikan Anak Usia Dini PAUD, dan PGSD. Bapak Ibu, nanti kami akan bagikan link pendaftarannya di chat Zoom dan juga grup WA seminar kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali mempersiapkan diri kita untuk memasuki seminar tahap kedua dengan tema integrasi Alkitab dalam kurikulum pendidikan Kristen. Bapak Ibu sekalian, pada sesi yang kedua kita akan mendengarkan pembicara dari Ibu Rita Wahyu. Bapak Ibu sekalian, Ibu Rita Wahyu ini profil singkat beliau adalah yang pertama, beliau adalah pembina harian sarapan pagi Biblika, websitenya www.sarapanpagi.org. Yang kedua, beliau adalah juga dosen di Israel Bible Center. Yang ketiga, beliau adalah dosen Pusat Kajian Wawasan Ibrani di STT Ekumene Jakarta. Dan yang keempat, beliau juga adalah penulis buku Kristen. Dan sudah cukup banyak buku yang Ibu Rita Wahyu tulis. Baik, shalom, selamat pagi Ibu Rita. Selamat pagi Pak Yakob. Iya, selamat pagi. Terima kasih Ibu Rita Wahyu. Kami bersyukur di tengah-tengah kesibukan Ibu Rita Wahyu masih mau memberi kesempatan untuk membagi kebenaran lewat seminar pagi ini di Stakupang. Terima kasih Ibu. Terima kasih undangannya. Baik Bapak Ibu, mari kita ikuti sesi yang kedua ini
Saya kembali menghimbau bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menuliskannya di live chat selama pemaparan materi oleh Ibu Rita Wahyu. Dengan hormat kepada Ibu Rita Wahyu, waktu kami persilahkan. Terima kasih. Saya akan share screen ya. Beshem Ha'af Ben Kedua Hakodes Ha'elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin. Shalom semua, terima kasih untuk kesempatan berbicara di seminar nasional STAK Kupang. Dan topik yang diberikan kepada saya oleh Pak Joni Kilapong adalah filsafat Yahudi. Filosofia Yehudi mencelikkan mata dunia, dasar dari seluruh ilmu filsafat. Nah, kalau filsafat Yahudi menjadi dasar dari seluruh ilmu filsafat, bagaimana dengan filsafat Yunani? Nah, nanti kita akan pelajari bersama. Dan filsafat Yahudi ini, saya mengimpikan mungkinkah masuk pada kurikulum STT dan STAK di Indonesia. Nah, tadi Bapak Erastus Sabdono sebagai ketua dari BMPT KKI, ya, semoga dapat juga menyuarakan ini. Kiranya filsafat Yahudi ini menjadi suatu penambahan dari wawasan untuk semua mahasiswa di STT maupun STAK. Nah, supaya kita juga bisa membekali para mahasiswa tidak hanya teologi-teologi dari barat, tetapi juga menyerap teologi-teologi dari timur, termasuk juga filsafat Yahudi. Nah, di STT Ekumene ada pusat kajian, yaitu Biblical Hebrew Research Center, dan saya adalah salah satu yang melayani di sana. Salah satu yang menjadi layanan kami adalah belajar Torah mulai dari membaca. Ini bisa diikuti oleh semua orang, tidak terbatas, tidak hanya mahasiswa STT saja, tetapi orang awam pun juga boleh ikut. Di online Biblical Hebrew Study dari EBC, Ekumene Bible Course, belajar Torah mulai dari membaca, Biblical Hebrew Study untuk pemula dari orang yang sama sekali buta huruf baca Ibrani, sampai dia bisa membaca, sampai dia bisa mengidentifikasi kata benda maupun kata kerja, berjumlah 30 kali pertemuan. Karena untuk mempelajari filsafat Yahudi, ada baiknya Anda juga memiliki pembekalan untuk dapat membaca naskah-naskah Ibrani. Nah, pelajarannya sudah direkam, Anda dapat mulai pelajaran itu kapan saja. Dan termasuk materi-materinya dapat diunduh di EBC, di laman STT Ekumene Jakarta. Silakan Anda bisa mengikutinya, mulai dari sekarang, kapan saja boleh ikut. Ada satu pepatah dari orang Yahudi, Kaseh yeshrak belechem, vegamoto ochim. Bahasa Ibrani itu kelihatannya susah, tapi bagaimanapun itu bisa dilewati, kata Pak Erastus tadi ya. Sesusah apapun bisa dilewati, seperti juga baguette ya, roti keras orang Perancis atau orang Yahudi itu kalau makan tuh makan roti keras. Walaupun keras, tapi bisa untuk menyambung hidup untuk makanan kita. Filsafat Yahudi, kita pun dapat nanti membekali diri juga. Pada tanggal 6 Desember ada Bali Bless International Conference yang bicara adalah Profesor Eli Sorking Eisenberg. Beliau adalah dosen saya. Beliau adalah juga presiden dari Israel Bible Center yang dimana saya juga mengajar di situ. Nah, nanti kita akan juga dapat membekali diri dengan filsafat-filsafat Semitik atau Yahudi. Nah, ini adalah Profesor Eli yang tadi akan bicara tanggal 6 Desember. Profesor Eli juga memberikan forward di buku saya yang berjudul Exegesis Peshat, Kitab Kejadian, Kitab Genealogi. Saya mengajukan satu pemahaman di sini, karena banyak orang menganggap Alkitab itu sekedar buku iman, tetapi bukan buku filsafat. Tetapi saya tegaskan di sini, selain Alkitab itu adalah buku iman, Alkitab adalah buku filsafat. Nah, banyak orang agak alergi dengan kata-kata filsafat. Jangan belajar filsafat, nanti kamu jadi ateis. Ya, kalau belajar filsafat yang salah, Anda bisa memang salah. Dan sekarang juga ada banyak filsafat-filsafat yang nyeleneh-nyeleneh. Tetapi kita akan di jalur yang benar kalau kita
membaca buku filsafat. Filsafat yang sesungguhnya yaitu apa? Alkitab. Di buku saya, Kitab Kejadian, Kitab Genealogi, selain merupakan paparan tentang naskah-naskah Alkitab dalam bahasa asli dan kajiannya secara pesyat, sekaligus buku ini adalah buku filsafat. Dan buku ini, eksegesis Kitab Kejadian ini, membuktikan bahwa Kitab Kejadian adalah kitab asal-muasal dari segala sesuatu. Genealogi langit dan bumi, asal-muasal dari langit dan bumi, ada di Kitab Kejadian. Genealogi monoteisme ada di Kitab Kejadian. Di mana? Di Kejadian 1 ayat 1, bahwa hanya Allah sendiri saja yang menciptakan langit dan bumi, dan dialah sang pencipta satu-satunya. Nah, itulah di Kejadian 1 ayat 1 genealogi dari monoteisme. Mungkin ada agama lain yang mengklaim bahwa dia adalah agama yang paling tauhid. Tapi dari mana asal dari tauhid itu? Asal dari tauhid itu adalah di Kejadian 1 ayat 1. Genealogi monoteisme. Genealogi air ada di Kejadian 1 ayat 1 pula. Dari mana? Nanti kita bisa kupas kalau ada waktunya ya. Kemudian genealogi cakrawala, genealogi tumbuhan, kalender. Bagaimana kita bisa memandang bahwa Kitab Kejadian adalah genealogi kalender? Karena pada hari keempat Allah menciptakan matahari dan bulan yang menjadi tanda-tanda bagi musim dan waktu. Maka Kitab Kejadian juga menjadi genealogi dari kalender. Nah, genealogi binatang laut dan udara di Kitab Kejadian. Genealogi manusia ada di Kitab Kejadian. Genealogi nafas binatang di darat, nama. Manusia memberi nama bagi binatang-binatang juga kepada istrinya. Genealogi berkat. Beranak pinaklah dan penuhilah bumi. Kejadian 1 ayat 28. Kitab Kejadian. Genealogi pernikahan. Kejadian 2 ayat 20. Bicara mengenai pernikahan yang pertama. Genealogi keselamatan. Ketika manusia itu jatuh di dalam dosa, penyelamatan yang pertama oleh Tuhan itu ditulis di dalam Kitab Kejadian. Genealogi pakaian. Hanya ada di Kitab Kejadian. Di kitab manapun nggak ada. Di buku filsafat manapun nggak ada. Kenapa manusia itu harus pakai pakaian? Nggak pernah ada. Apa sih esensi dari pakaian itu? Hanya di Kitab Kejadian yang dapat menyatakan itu. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa dan dia tahu dirinya telanjang, maka dia menyemat pakaian dari daun-daun pohon ara. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan itu. Tuhan memberikan pakaian dari kulit binatang. Dan itu menjadi genealogi pakaian. Wow. Ada nggak kitab-kitab yang lain bicara mengenai genealogi pakaian? Kenapa manusia harus berpakaian? Genealogi ibadah sakramental. Itu pun di Kitab Kejadian, di mana Tuhan di Taman Eden membunuh binatang yang tidak berdosa, diambil kulitnya untuk menjadi pakaian bagi Adam. Dan itu menjadi sekaligus ibadah sakramental yang paling awal. Genealogi sumpah Khilul Hashem, genealogi bahasa dengan runtuhnya Menara Babel, genealogi bahasa-bahasa hanya ada di Kitab Kejadian. Genealogi orang pilihan Abraham, genealogi bangsa dan lahirnya sebuah bangsa hanya ada di Kitab Kejadian. Saya mau tanya, buku filsafat yang mana selain Alkitab yang bicara mengenai kelahiran sebuah bangsa? Saya tanya, ada nggak sih? You name it, buku filsafat yang mana atau filsuf yang mana bisa bercerita tentang kelahiran sebuah bangsa? Ada nggak? Nggak ada. Kitab suci manapun tidak ada yang menulis kelahiran sebuah bangsa kecuali Alkitab. Jadi Kitab Kejadian adalah kitab yang luar biasa yang menjadi cikal bakal dari kita yang hidup hari ini. Di buku ketiga saya yang diterbitkan oleh STT Ekumene adalah Parashat Noah, dan ini juga sekaligus menjadi buku filsafat Yahudi, dan ada banyak sekali kajian-kajian itu dan masih proses dalam pencetakan. Jadi marilah kita menemukan hidden treasure.
harta terpendam. Meaning gospel in the light of Hebrew culture and language, yaitu dengan mempelajari filsafat Yahudi yang walaupun memang belum masuk di dalam kurikulum di STT atau STAK manapun di Indonesia ini, tetapi di STT Ekumene telah ada pusat kajiannya. Jadi walaupun belum masuk di kurikulum, kita pun tetap bisa mempelajarinya di situ. Saya ambil satu tulisan dari Bereshit Rabbah 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa Hashem bechokmah yasat aretz. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Tuhan meletakkan dasar bumi dengan filsafatnya, yang artinya di sini ilmu filsafat, kemampuan berfilsafat itu ada sejak mulanya. Berasal dari mana? Berasal dari Allah sendiri, karena Allah meletakkan dasar bumi dengan hikmatnya. Nah, sekarang kita belajar mengenai apa sih filsafat Yahudi itu, atau yang disebut dengan filosofia Yehudit. Ilmu berpikir Yahudi sangat tua. Filsafat Yahudi adalah ilmu berpikir Yahudi yang sangat tua. Memang kata filsafat itu berasal dari kata Yunani, filosofia, dari kata philos dan sophia. Philos itu mencintai, sophia itu hikmat, mencintai hikmat. Nah, jadi kata ini merupakan penggabungan dari dua kata. Philos yang artinya sahabat atau kekasih, kemudian sophos, sophia, hikmat atau kebijaksanaan. Sehingga kata filosofia menurut etimologi berarti cinta akan kebijaksanaan. Nah, kemampuan olah nalar ini digunakan untuk kerajinan, keterampilan, dan dalam suatu seni atau ilmu pengetahuan dari cabang ilmu apa saja. Jadi, filsafat adalah dasar dari segala ilmu. Dan Tuhan menetapkan dasar bumi dengan filsafatnya, dengan hikmatnya. Nah, kata Ibrani yang sepadan dengan kata filosofia ini adalah chokmah. Chokmah ya, ada di Keluaran 28 ayat 3, 1 Raja 5 ayat 12, Amsal 8 ayat 12, dan 9 ayat 10. Dan selain itu, selain chokmah ada kata bina, ada kata tefuna. Nah, selain itu masih ada kata maskil, yang kata dasarnya yaitu syakal. Nah, dari kata syakal tadi itu membentuk suatu nomina yaitu syakala atau haskala. Nah, kata haskala ini dalam bahasa Ibrani artinya pendidikan, pengetahuan, enlightenment movement. Kata haskala ini menjadi muasal dari kata Yunani yaitu skole, sekolah, sekolah. Wow. Jadi kata sekolah dalam bahasa Indonesia itu berasal dari kata Ibrani haskala, skala, haskala. Dan kemudian membentuk kata Yunani skoli atau sekolah. Membentuk kata Inggris school. Dan membentuk pula kata Inggris yaitu skill. Jadi skill, school, sekolah, sekolah itu berasal dari kata Ibrani. Yang artinya di sini saya boleh mengajukan bahwa ternyata sekolah yang tertua itu adalah sekolah Ibrani, bukan sekolah Yunani. Apa bukti yang lain? Nah, nanti kita akan buktikan bersama-sama. Nah, bagi orang Yahudi, pendidikan itu equal dengan dedication, karena pendidikan dalam bahasa Ibrani itu hinuk. Hinuk harfiahnya itu dedikasi. Jadi kalau orang itu mendidik, dia sedang melatih orang untuk berdedikasi. Kalau kita belajar, kita sedang melatih diri untuk dedikasi. Dedikasi kepada siapa? Dedikasi kepada Tuhan dan dedikasi kepada sesama. Nah, hinuk pendidikan Yahudi. Lembaga pendidikan Israel telah ada sejak sekitar tahun 1440 sebelum Masehi, yang artinya di sini lembaga pendidikan Israel telah ada sejak abad ke-15 sebelum Masehi, yang artinya pendidikan Yahudi ini tertua di antara semua lembaga pendidikan di dunia. Dan itu terjadi semenjak
adanya mandat Shema. Mandat ini kemudian dijadikan suatu dedikasi kepada semua orang Israel, yang dimana dalam Amsal 22 ayat 6 itu menulis demikian, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Anda lihat di sini, didiklah, Hanok. Jadikan orang berdedikasi. Dedikasi, didik, Hanok. Mendidik untuk menjadikan orang berdedikasi, Hanok. Ya. Dan ini telah ada sejak abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, hinuknya orang Yahudi bertahap. Yang pertama adalah tahapan mikra, belajar membaca Torah sejak dimulai umur 5 tahun. Kemudian ada Mishnah, dimulai usia 10 tahun. Kemudian ada masa Talmud, belajar tentang Talmud sejak anak itu berusia 12 setelah bar mitzvah atau bat mitzvah. Kemudian dia masuk ke Beit Talmud. Setelah lulus dari Beit Talmud, pelajar yang pinter di sini, di tahap ini, itu nanti dia dipilih oleh gurunya atau dosennya, dia boleh dipilih masuk ke mana? Ke sekolah madrasah, di Beit Midras. Nah, menurut perkiraan banyak orang, Yesus itu lulusan dari Beit Hillel, sekolah madrasah dari Beit Hillel. Yang artinya di sini paling tidak orang Yahudi itu memiliki jenjang pendidikan sampai Beit Talmud, sampai Talmud. Jadi semua orang Yahudi itu rata-rata bisa membaca, yang artinya para murid Yesus juga semuanya bisa membaca, nggak ada yang buta huruf. Memang murid-murid Yesus bukan dari kalangan orang-orang yang ada di Beit Hillel atau Beit Shammai kecuali Rasul Paulus. Tetapi Yesus sendiri itu lulusan dari Beit Midras ini. Kenapa? Karena Yesus diperbolehkan untuk mengajar di Bait Allah. Nah, kalau dia boleh mengajar di Bait Allah, maka dia adalah seorang rabi yang legitimate. Jadi, strata Beit Midras ini yang hari ini itu disebut dengan yeshiva, itu adalah Talmudic College. Yang pada zaman dahulu itu adalah Beit Midras, sekolah madrasah. Yang pada zaman Yesus ada 2 sekolah madrasah yang terkenal, sekolah pendidikan rabi, yaitu Beit Hillel dan Beit Shammai. Nah, pendidikan orang Yahudi itu pasti dijalankan karena ini adalah merupakan mandat Shema, yang dimana Rasul Paulus pun juga memberikan mandat Shema kepada para bapak-bapak, sehingga dia berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ditulis dalam Kolose 3 ayat 21. Kenapa Rasul Paulus kok bilang bapak-bapak? Nah, di mana ibu-ibu? Apakah Rasul Paulus salah? Enggak salah. Karena pendidikan adalah suatu mandat yang dipercayakan kepada para bapak agar anaknya itu menempuh jalur pendidikan. Ha'avot al-targishu et beneha ben yit ya'asu. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Kalau mereka sakit hati, maka tidak akan ada panutan atau teladan, dan mereka akan susah dididik. Maka setiap anak di setiap keluarga, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Erastus, bahwa pendidikan itu harus dimulai sejak dini. Dan ini menjadi mandat di keluarga itu yang diemban oleh para bapak. Yaitu apa? Mandat Shema yang ditulis dalam Ulangan 1 ayat 4-7. Nah, saya akan membaca ayat 4-nya dan ini Anda akan mendapatkan kata Shema. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Dan ini menjadi dasar supaya kita jadi orang yang dengar-dengaran. Nah, kita tadi juga mendengar lagu yang diciptakan Pak Erastus tentang murid yang dengar-dengaran. Murid yang mendengar, kata Shema dalam bahasa Ibrani itu artinya memang mendengar. Jadi kalau menjadi murid, kita harus dengar-dengaran. Inilah mandat Shema yang harus diajarkan kepada seluruh anak-anakmu
dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau dalam perjalananmu, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Nah, mandat Shema ini diberikan kepada para bapak. Nah, tadi kita sudah mempelajari bahwa ternyata kata sekolah itu berasal dari bahasa Ibrani yang dapat kita jadikan dasar bahwa institusi pendidikan yang paling tua adalah institusi pendidikan Israel yang sudah didirikan pada abad ke-15 sebelum Masehi, dan ini menjadikan dasar pula bahwa filsafat Yahudi adalah filsafat yang tertua. Nah, kenapa kalau kemudian di ilmu filsafat yang kita warisi dari filsuf-filsuf barat itu membedakan? Jadi melihat Alkitab sekedar buku iman, tapi bukan buku filsafat. Nah, ini adalah suatu hal yang nggak fair saya melihatnya. Alkitab adalah buku filsafat yang tertua justru. Kembali lagi kita mempelajari bahwa kata haskalah membentuk kata sekolah, school, skole, dan skill. Nah, paling tidak orang Yahudi, termasuk murid Yesus, 12 murid itu, telah menjalani strata pendidikan sampai Talmud di sini. Nah, ketika mereka itu sudah lulus di sini, mereka masuk ke Beit Midrash. Beit Midrashnya siapa? Beit Midrashnya Yeshua HaMashiach. Memang bukan Beit Hillel atau Beit Shammai, tetapi Beit Midrashnya yang diajar sendiri oleh Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Allah yang inkarnasi. Dia adalah Sang Firman. Dan dia mengajar murid-muridnya itu yang berjumlah 12, ring yang satu ini, ring keduanya murid yang berjumlah 70 orang itu. Nah, yang artinya di sini, murid-murid Yesus pun akan setara dengan para rabi Yahudi lainnya. Karena sebagai seorang rabi, Yesus pun memuridkan orang-orang yang mengikutinya. Kepada Matius Filipus, Yesus berkata, ikutlah aku. Ikut untuk apa? Belajarlah kepadaku. Kepada Petrus dan Andreas dia berkata, mari ikut aku. Untuk apa? Untuk masuk ke Beit Midrash yang diajarnya sendiri. Oleh karena tradisi pendidikan Yahudi itu sangat ketat, maka pastilah murid-murid Yesus adalah orang-orang yang sangat terpelajar. Nah, kenapa saya harus menekankan ini? Karena saya sering mendengar khotbah-khotbah dari pendeta itu mengatakan bahwa murid-murid Yesus bukan orang yang terpelajar. Salah, ya. Karena paling tidak orang Yahudi itu belajar sampai strata Talmud tadi. Dan kemudian setelah itu kalau mau jadi rabi masuk ke Beit Midrash. Karena mereka itu nggak masuk di Beit Midrashnya Hillel maupun Shammai, tetapi dengan pertemuan mereka kepada Yesus Kristus, maka dengan sendirinya mereka pun masuk ke Beit Midrashnya Yeshua HaMashiach, yang pengajarnya ini bukan rabi biasa, tetapi dia adalah Allah yang inkarnasi. Sang Firman, coba Anda bayangkan. Maka murid-murid Yesus ini harusnya jauh lebih tinggi stratanya dari rabi-rabi biasa, bukan? Nah, karena Yesus sendiri di hadapan para pemimpin Yahudi itu juga disebut rabi. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 2, seorang yang bernama Nikodemus, dia adalah pemimpin keagamaan Yahudi, anggota dari Sanhedrin, yang artinya dia pun seorang rabi, dia pun seorang profesor Torah. Nah, kalau dia seorang profesor Torah, kemudian dia menyapa Yesus dengan rabi yang sama dengan dirinya, ini membuktikan bahwa rabi, gelar rabi yang diemban oleh Yesus Kristus itu bukan rabi sembarangan, tetapi dia adalah rabi yang legitimate. Nah, seorang ahli Taurat itu disebut dengan sovereign. Ahli-ahli Taurat pun memanggil Yesus dengan apa? Sapaannya rabi. Ini bisa dibaca dalam Yohanes 8, 3 ayat 4. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, perhatikan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang-orang lulusan dari Beit Midrash, Beit Hillel maupun Beit Shammai, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Perhatikan,
Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus. Nah, perhatikan, Yesus di sini disebut dengan apa? Rabi. Dan saat itu Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan ahli Taurat dan orang Farisi itu menyebut Yesus yang ngajar di bait Allah itu dengan rabi. Yang artinya Yesus adalah rabi yang legitimate. Jadi bukan rabi abal-abal, dia rabi yang diakui. Dan kemudian sang rabi yang legitimate ini memuridkan 12 muridnya. Dan kemudian lingkar keduanya itu 70 murid. Dan Anda perhatikan dalam Matius 13 ayat 1 sampai 50, 51 dan 52, Tuhan Yesus itu secara harfiah menyebut murid-muridnya itu sebagai seorang sovereign, yang artinya dia merujuk para muridnya itu menjadi para ahli Taurat. Di mana itu ditulis? Di Matius 13, 51 sampai 52. Mengertikah kamu semuanya? Jawab mereka, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat, kalian sebagai ahli Taurat, jadi Yesus merujuk murid-muridnya itu, kalian sebagai ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga, itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Nah, kata ahli Taurat dalam bahasa Ibrani itu adalah sovereign. Dalam bahasa Yunaninya itu adalah grammatius. Dan Yesus menyebut para muridnya itu dengan grammatius. Hei, kamu itu sudah jadi ahli Taurat. Karena kamu yang ngajar itu aku sendiri, Sang Firman, Allah yang inkarnasi. Boleh jadi ada banyak sekali ahli-ahli Taurat, tetapi mereka diajar manusia biasa. Tetapi 12 murid Yesus ini diajar sendiri oleh Sang Firman. Ada 12 murid, ada 70 murid yang ngajar Allah yang inkarnasi, maka murid-murid Yesus nggak boleh lagi disebut sebagai orang yang tidak sekolah atau tidak terpelajar. Mereka sangat terpelajar karena gurunya adalah Allah yang inkarnasi. Jangan ada habis ini yang khotbah kalau murid-murid Yesus itu orang yang nggak sekolah. Mereka sangat sekolah, yang ngajar adalah guru yang luar biasa. Apalagi mereka orang-orang Yahudi yang mengemban mandat Shema, yang minimnya itu mereka itu belajar sampai Talmud. Nah, sekarang kita belajar mengenai filsafat Yunani. Dari tadi saya mengklaim, kayaknya ngeklaim deh. Mentang-mentang jadi guru sastra Ibrani, kemudian ngeklaim kalau filsafat Yahudi itu lebih tua daripada filsafat Yunani. Tadi kita sudah belajar bahwa lembaga pendidikan Israel itu sudah didirikan pada abad ke-15 sebelum Masehi. Siapa yang mendirikan? Adalah Moshe Rabbeinu. Musa menjadi titik awal dari pendidikan orang Yahudi yang legitimate. Dan Musa itu hidup pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nah, bagaimana dengan filsafat Yunani yang diakui oleh banyak orang sebagai gudangnya para filsafat? Ya, Yunani dianggap orang sebagai gudangnya para filsafat, dan itu memang benar, saya tidak deny. Yang saya ajukan di sini adalah filsafat Yahudi itu lebih tua daripada filsafat Yunani. Filsafat Yunani itu dimulai dari seorang filsuf yang bernama Thales. Nah, nama besar filsuf Yunani dimulai dari seorang yang bernama Thales dari Miletus. Thales ini hidup pada tahun 620 sampai 546 sebelum Masehi. Sedangkan filsafat Yahudi tadi sejak zaman Musa 15 abad sebelum Masehi. Sedangkan Thales baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ya kan? Nah, yang artinya kalau filsuf pertama Yunani itu mulai dari Thales yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi, dibandingkan dengan lahirnya Musa yang sudah mengajar pada abad ke-15 sebelum Masehi, tentulah lembaga pendidikan Israel adalah lebih tua. Nah,
Dari Thales yang baru muncul abad ke-6 sebelum Masehi ini, barulah muncul nama-nama yang lain. Misalnya Anaxagoras, Pythagoras, Zeno, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Wow, jauh dong kalau dibandingkan dengan filsafatnya orang Yahudi. Nggak usah ngomong Musa deh. Kita bicara pada seorang raja yang hikmatnya itu melebihi dari hikmatnya orang lain. Siapa itu? Salomo. Salomo hidup pada tahun 971 sampai 931 sebelum Masehi. Yang artinya Salomo hidup pada abad ke-10 sebelum Masehi. Nah, dibanding dengan Salomo, tuan mana? Thales ataukah Salomo? Ya, nggak usah ngomong Musa deh. Pada raja yang sangat berhikmat, yaitu Salomo. Salomo jauh lebih tua daripada Thales. Salomo jauh lebih tua daripada Plato. Salomo jauh lebih tua daripada Aristoteles, bukan? Wow. Jadi benarlah bahwa filsafat Yahudi mendahului filsafat Yunani. Walaupun kita harus tetap mengakui bahwa filsuf-filsuf Yunani itu sangat hebat. Dan Yunani sebagai gudang para filsuf, para ahli filsafat. Nah, kita sekarang bicara tentang timeline saja ya. Yang artinya di sini filsafat Yahudi lebih tua. Nah, dalam 1 Raja 4 ayat 29 menuliskan begini. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat, hokmah, dan pengertian, tefuna, yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Jadi Anda bisa bayangkan, pada abad ke-10 sebelum Thales, filsuf pertama Yunani itu lahir, ada seorang raja yang penuh hikmat. Dia siapa? Dia adalah Salomo. Dan hikmatnya itu seperti pasir di tepi laut. Apa yang dimaksud dengan hokmah di sini? Anda lihat di sini, hokmah berurusan dengan Sofia. Nah, filosofia. Nah, Sofia itu sendiri sudah dimiliki oleh Raja Salomo pada abad ke-10 sebelum Masehi, bukan? Nah, apa sih dasar dari hikmat? Dasar dari hikmat adalah Tuhan sendiri. Raja Salomo, raja yang penuh hikmat itu berkata demikian. Permulaan hikmat, hokmah, Sofia, adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Apakah ada kata filosofi di Alkitab Ibrani? Ada dong. Anda baca nanti di Amsal 29 ayat 3. Orang yang mencintai hikmat. Ya, filosofia. Dalam bahasa Ibraninya itu apa? Ohev hokmah. Menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Yang dimana kita dapat berkata bahwa pada abad ke-10 sebelum Masehi sudah ada kata filosofia dalam Alkitab Ibrani. Dalam Septuaginta itu diterjemahkan dengan Piluntos Sofian. Piluntos di sini. Sofian, Sofia, filosofi. Ada kata filosofi dalam Amsal 29 ayat 3. Yang artinya kata filosofi sudah dahulu ada daripada munculnya seorang yang bernama Thales dari Miletus yang baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Filsafat Yahudi, filsuf terbesarnya yaitu adalah Moshe Rabbeinu. Kalau filsuf pertamanya saya bisa mengatakan filsuf pertama yang pernah hidup di bumi ini adalah siapa? Adam. Adam adalah orang yang memiliki kemampuan berpikir yang pertama kali. Dia diberi hikmat oleh Tuhan, dia diberi pengetahuan oleh Tuhan sehingga dia dapat menamai binatang-binatang dan dia dapat mencerna firman dari Tuhan. Di situ Adam memiliki kemampuan berpikir. Filsuf pertama adalah Adam. Dan filsuf terbesar menurut Philo
dia adalah Moshe Rabbeinu, yaitu Nabi Musa. Nah, Moshe Rabbeinu, kenapa dia disebut sebagai Moshe Rabbeinu, yang artinya Musa, Rabi besar kami. Kenapa Musa disebut sebagai Rabi besar kami? Karena bagi para Rabi Yahudi, seorang ahli Taurat itu disebut Rabi. Karena dia adalah Raf'i, yang lebih besar dari aku. Nah, bagi para semua Rabi ini, bisa Anda bayangkan, ahli Taurat itu disebut Rabi. Nah, bagaimana dengan penulis Taurat itu? Maka sang penulis Taurat itu disebut Moshe Rabbeinu, Rabi besar kami. Dan Musa itu bukan hanya nabi saja, dia adalah raja, pemimpin bangsa Israel. Dia juga pemimpin politik, karena dia bisa bernegosiasi dengan Raja Mesir. Nah, artinya dia pemimpin politik, bukan? Nah, dia juga panglima militer. Dan terlebih itu, Musa adalah seorang cendekiawan, ahli hukum, yang memiliki otoritas peran yang sangat penting dalam sejarah Bani Israel. Nah, tadi saya sudah mengatakan bahwa Rabi, arti harfiahnya itu yang lebih besar dariku. Karena kenapa dia disebut lebih besar? Karena dia sudah mempelajari Taurat lebih dulu. Maka dia menjadi guruku, my grade one. Ya. Dan Musa disebut sebagai Moshe Rabbeinu, Musa Rabi besar kami, atau lengkapnya itu Moshe Rabbeinu, Rabban Shekol Haneviim, Musa Rabi besar kami, guru besar bagi seluruh nabi-nabi. Nah, dan ungkapan ini dituliskan oleh seorang filsuf dunia yang sangat terkenal, yaitu Philo dari Alexandria. Nah, Philo ini memang adalah seorang Yahudi. Maka di buku yang ditulisnya, yaitu The Life of Moses, seorang Philo, seorang filsuf yang diakui dunia, apalagi dia adalah seorang Yahudi, dia mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, kalau dia mengatakan Musa filsuf terbesar sepanjang zaman, berarti Musa ini lebih besar dari Thales. Musa ini lebih besar dari Aristoteles, dari Plato, dan seterusnya. Dan ini yang ngomong itu siapa? Seorang filsuf yang diakui dunia. Tetapi tampaknya ilmuwan, para filsuf dunia, nggak fair kepada Alkitab. Karena Musa dipandang sebatas pemimpin agama saja. Dan Alkitab hanya dipandang sebatas buku iman, tetapi bukan buku filsafat. Tetapi kalau dari kesaksian dari Philo, dia mengatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman, yang tentu saja lebih besar dari Plato, tentu saja lebih besar dari Socrates, Thales, maupun Aristoteles, bukan? Nah, kalau kita membaca dari buku-buku sekuler dari ilmu filsafat, mereka itu biasanya memberikan timeline seperti ini, bahwa ilmu filsafat itu dimulai dari Thales of Miletus. Nah, ini nggak fair buat saya. Salomo mau ditaruh di mana? Kan dia lebih dulu. Musa mau ditaruh di mana? Kan Musa lebih dulu juga. Nah, oke. Mereka menganggap bahwa Musa dan Salomo ini sekedar pemimpin agama. Tapi ini pun nggak fair. Karena filsuf dunia ini memasukkan siapa di sini? Ada Konghucu di sini. Dalam timeline ilmu filsafat. Terus ada Siddhartha Gautama di sini. Nah, ini kan pemimpin agama. Kalau Siddhartha Gautama itu masuk dalam timeline ilmu filsafat, kenapa Musa dan Salomo nggak dimasukkan di sini? Ya kan? Ini kan nggak fair. Begitu bukan? Jadi para filsuf dunia ini yang dari barat itu mereka nggak fair terhadap Alkitab. Menganggap Alkitab buku iman, Musa hanya pemimpin agama, sehingga dia tidak masuk pada jajaran filsuf dunia. Karena mereka apa? Mau memasukkan Thales ini sebagai filsuf yang pertama. Dan tidak mengakui filsafat Yahudi sebagai ilmu filsafat. Nah, ini nggak fair. Maka saya memiliki satu kerinduan yang besar. Kapan
kita memiliki lembaga pendidikan, entah itu STT, STAK, atau pendidikan Kristen lainnya, yang memasukkan pelajaran atau mata kuliah filsafat Yahudi untuk memperlengkapi para mahasiswa teologi kita itu untuk memahami teologi maupun filsafat yang berasal dari timur. Yang justru ada jauh sebelum Thales of Miletus di sini, karena Thales baru muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi. Musa abad ke-15, jauh ya, abad ke-15. Terus Salomo abad ke-10. Nah, kenapa ini nggak diakui? Kalau mereka memasukkan Konghucu dan Siddhartha Gautama, gitu kan? Nah, jadi termasuk kekristenan sendiri. Jadi STT di Indonesia itu mereka memandang Alkitab itu tidak sebagai buku filsafat. Mereka lebih kenal Immanuel Kant sebagai filsuf Kristen daripada Musa sebagai seorang filsuf terbesar sepanjang zaman yang ngomong itu bukan sembarangan. Yang ngomong adalah siapa tadi? Philo dari Alexandria. Ada bukti empirisnya di dalam tulisan yang berjudul The Life of Moses, buku 1 dan buku kedua, terlebih dalam buku kedua, dalam chapter 211, menulis bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Dia menulis, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu, The All Great Moses. Kalau kita menyelami benaknya Philo, dia pasti mengatakan, Moshe Rabenu, Rabban Shekol Haneviim, Musa Rabi besar kami. Rabi besar untuk semua nabi. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman karena dia guru dari semua nabi-nabi yang ada. Kalau seandainya Thales ini dikatakan sebagai filsuf yang pertama, okelah ya. Mari kita coba menyelami kenapa filsuf dunia itu menaruh bahwa Thales ini adalah seorang pemikir yang pertama berdasarkan timeline dari ilmu filsafat yang mereka ajukan. Thales baru muncul di muka bumi pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dan pemikirannya yang sangat terkenal itu, dia memunculkan suatu ide yang mengatakan bahwa everything is made of water. Semua itu berasal dari air. Pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kenapa dia memiliki pemikiran yang demikian? Nah, karena materi yang menjadi dasar dari semua yang ada di alam semesta ini, dia harus something from which everything can be formed. Something essential to life. Air, gitu kan. Something capable of motion, ya air. Something capable of change, ya air. Maka Thales dari Miletus ini mengatakan everything is made of water. Semua berasal dari air. Dan ini juga bisa dibuktikan bahwa otak itu 75% air. Darah 83% air. Jantung 79% air. Tulang pun ada unsur air 22% dan seterusnya. Dan bumi kita itu 70% air. Jadi boleh kita katakan apa yang dipikirkan oleh Thales tadi adalah suatu pemikiran yang sangat luar biasa. Bahwa semua berasal dari air. Nah, bumi tempat kita hidup ini, komposisi airnya itu ada 71%. Tetapi, bagaimana? Apakah ini cocok dengan Alkitab? Nah, apakah Alkitab juga mengatakan demikian? Kejadian 1 ayat 2 tiba-tiba memunculkan air. Nggak ada ditulis kapan Tuhan menciptakan air. Nah, coba Anda cari di Alkitab Anda. Kapan Tuhan menciptakan air? Kalau Anda membaca dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia maupun Alkitab terjemahan bahasa Inggris ini nggak ada. Tetapi kalau Anda membaca dalam Alkitab bahasa Ibrani, itu akan ada. Nah, kita hanya dapat melihat dalam Kejadian 1 ayat 2,
yang menulis demikian. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Tehom. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lah kok tiba-tiba ada air? Di ayat kedua. Kapan Tuhan menciptakan air? Kok tiba-tiba ada air? Nah, kan nggak cocok dengan pikiran dari Thales tadi. Kalau kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka kita perlu memperlengkapi untuk memahami filsafat Yahudi itu juga untuk bisa membaca naskah Ibraninya. Nah, apa yang diungkapkan oleh Thales pada abad ke-6 sebelum Masehi, seorang murid Yesus yaitu Rasul Petrus yang hidup pada abad 1 Masehi, dia mengatakan demikian, bumi berasal dari air dan oleh air. Nah loh, kalau kita cari di Alkitab terjemahan tadi kan nggak ada. Kapan ada yang mengatakan bahwa bumi berasal dari air dan oleh air? Apakah Rasul Petrus mengutip pendapat dari Thales tadi yang mengatakan bahwa everything made of water? Apakah Rasul Petrus mengutip dari Thales? Yang artinya Petrus ini mengutip pendapat dari filsuf dunia. Apakah demikian? Saya tadi mengatakan bahwa Petrus yang dimuridkan sendiri oleh Sang Firman selama 3,5 tahun, yang dengan sendirinya dia pun seorang rabi, karena dididik oleh seorang rabi, yaitu Rabi Yeshua HaMashiach. Nah, kalau dia mengajukan sesuatu yang di luar pakem Alkitab, yang dimana dia mengutip dari filsuf dunia, berarti apa yang dikatakan oleh Petrus ini bukan kebenaran, karena nggak ada dasarnya di Alkitab. Apakah nggak ada dasarnya di Alkitab? Mari kita pelajari bersama. Apakah Rasul Petrus itu ngutip Thales, ataukah Rasul Petrus itu berdasarkan dari kitab Torah? 2 Petrus 3 ayat 5 menyatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan itu ada di Kejadian 1 ayat 2, yang tiba-tiba ada air. Tapi kapan Tuhan menciptakan air? Sebagai muasal dari segala apa yang ada di alam semesta ini. Nah, maka kita harus menggali Alkitab kita. Kalau Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air, bahwa pada mulanya bumi hanya berupa air pada hari pertama sebelum ada daratan, dan daratan baru ada pada hari yang ketiga, maka dari mana asalnya mayim ini? Dari mana asalnya air ini yang ditulis pada ayat kedua tadi? Nah, kalau kita membaca dari naskah Ibrani, kita akan tahu bahwa mayim atau air itu berasal dari Sham Mayim. Ya, maka kita perlu menggali ini dari naskah Ibraninya. Nah, ada hermeneutika Yahudi Pardes, sebagai dasarnya itu mereka harus membaca ayat secara pesyat. Nah, Rasul Petrus yang menulis bumi berasal dari air dan oleh air, 2 Petrus 3 ayat 5, dasar pesyatnya itu di mana? Dia nggak boleh nulis sembarangan, harus ada pesyatnya. Mana dasarnya? Karena ayat Alkitab tidak akan meninggalkan ranah pesyatnya. En mikra yotse mide pesyoto. Kalau baca Alkitab nggak boleh meninggalkan ranah pesyatnya. Nah, pesyatnya dari apa yang ditulis oleh Rasul Petrus itu di mana? Nah, pesyatnya itu ada di Kejadian 1 ayat 1. Di mana? Ya. Kalau kita membaca dalam bahasa Indonesia, itu seolah-olah ayat ini very simple. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Ya. In the beginning, God created the heaven and earth. Itu aja, udah. Tetapi kalau kita membaca ayat ini dalam bahasa Ibrani, coba bayangkan ya. Bereshit bara Elohim et hashamayim. Ve'et haaretz. Nah, ketika Anda melihat di sini ada ha, sham, mayim. Berarti ha di sini itu adalah definite artikel. Sham. Nah, sham itu di sana. Kemudian ada kata air. Nah,
Jadi orang Yahudi itu bisa membaca demikian. Bereshit bara Elohim et ha sham mayim ve'et haaretz. Jadi pada mulanya Allah menciptakan Syam di sana. Mayim, air. Jadi pada mulanya Allah menciptakan di sana ada air. Barulah setelah dia menciptakan Mayim, Allah menciptakan bumi. Nah, jadi sekarang kita tahu apakah yang diajukan Petrus dalam 2 Petrus 3 ayat 5 ini berdasarkan dari pemikiran Thales atau dari pembacaan secara pesyat Kejadian 1 ayat 1. Sebagai seorang sovereign yang dimuridkan sendiri oleh Sang Firman, kita dapat menegaskan bahwa dasar dari 2 Petrus 3 ayat 5 adalah Kejadian 1 ayat 1. Yang di mana Syamayim itu bisa bermakna langit, bisa bermakna surga, bisa bermakna di sana ada air. Jadi kalau kita ditanya kapan Tuhan menciptakan air, ada di Kejadian 1 ayat 1 dengan pembacaan secara pesyat naskah sastra Ibrani-nya. Dan ini juga bisa membuktikan bahwa everything is made of water asalnya itu bukan dari Thales yang baru muncul abad ke-6 sebelum Masehi, tetapi sudah ada di dalam tulisan Musa 15 abad sebelum Masehi. Itulah sebabnya Philo mengatakan Musa itu adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Nah, bahasan tadi ada di dalam buku saya, Eksegesis Pesyat Kitab Kejadian pada halaman 81, 102, dan 103. Nanti Anda bisa membacanya kalau Anda punya bukunya. Kalau Anda nggak punya bukunya, Anda bisa membacanya di laman www.sarapanpagi.org. Ya, bahwa Syam di sana, Mayim ada air. Nah, Anda ini bisa kita buktikan kalau Anda melihat hujan. Hujan itu datang dari sana, datang dari langit. Maka Syam, Mayim. Bumi diciptakan dari air dan oleh air. Dasar pesyatnya di mana? Di Kejadian 1 ayat 1. Rasul Petrus tidak mengutip Thales, tetapi mengutip dari seorang filsuf terbesar sepanjang zaman, yaitu Kejadian 1 ayat 1, tulisan dari Musa. Maka nggak heran seorang filsuf dunia di dalam bukunya The Life of Moses, buku kedua, chapter 2, 11, menyatakan bahwa Musa, filsuf terbesar sepanjang zaman, dan Musa jauh lebih tua umurnya daripada Thales. Nah, filosofi, filsafat, sejak kapan? Filsafat adalah sejak ketika Tuhan meletakkan dasar bumi. Hashem behokmah yasad aretz. Dan ini ditulis dalam kitab Midrash 27 ayat 1 dan bisa kita bandingkan dengan tulisan seorang filsuf yang jauh lebih tua daripada Thales, yaitu siapa? Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 19. Bahwa hikmat itu ada sejak mulanya siapa yang ngasih? Yang ngasih adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang menciptakan Adam dengan gambar dan rupanya sendiri, yang artinya Adam ini pun memiliki kemampuan berpikir. Maka jelas di sini bahwa Alkitab adalah buku filsafat, bukan sekedar buku iman. Apa yang diajukan oleh filsuf pertama Yunani, everything is made of water. Saya dapat membuktikan bahwa tulisan Musa mendahului dari pendapat Thales tadi. Everything is made of water. Bumi berasal dari air dan oleh air. Yang dituliskan oleh Rasul Kristus dalam 2 Petrus 3 ayat 5. Demikian paparan saya untuk introduksi dari filsafat Yahudi. Untuk mempelajari filsafat Yahudi tentu saja nggak cukup untuk sekali pertemuan. Perlu bagi kita untuk mempelajarinya, paling tidak saya perlu 5-6 kali pertemuan baru Anda ngeh dengan filsafat Yahudi. Jadi ini baru introduksi ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Baik, saya serahkan kepada moderator untuk membuka tanya jawab. Bapak Ibu silakan yang ingin memahami lebih banyak
terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rita. Ini adalah kesempatan, tidak setiap minggu atau bulan kita bisa berjumpa dengan beliau, tapi ada kesempatan yang kita bisa gunakan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Ada Bapak Oloan Sinaga. Silakan Pak. Baik, silakan Bapak. Silakan Bapak, langsung. Mungkin kesulitan jaringan. Bu, saya juga mau tanya, Bu. Oke, silakan. Sebenarnya materi ini saya sudah ikuti juga pada saat S3 Prodi Pak, Bu, yang hari Sabtu sore tidak sana. Ya. Tapi waktu itu kan tidak ada kesempatan untuk bertanya, tapi pertanyaan itu masih ada sampai sekarang. Pertanyaan saya adalah seperti yang Ibu pernah singgung bahwa murid-murid Yesus itu menggunakan nama-nama Yunani. Ya. Seperti Andreas, Filipus. Ini menjadi pertanyaan saya, apakah selain dengan ilmu filsafat Yahudinya ini, apakah mereka juga ada misalnya ada seperti asimilasi lah begitu dari ilmu pengetahuan Yunani karena mereka hidup pada zaman Yunani, Bu. Oke. Terima kasih. Baik. Ya, misalnya salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama Matius. Nah, Matius ini adalah nama Yunaninya ya. Ditulis dalam Matius 9 ayat 9. Dia ditulis dengan nama Matius. Kemudian di mana misalnya di Lukas dia disebut sebagai Lewi. Berarti dia nama Ibraninya itu Lewi, yang misalnya dalam Markus 2 ayat 14 atau Lukas 5 ayat 27 dia disebut dengan Lewi. Tetapi dia juga punya nama Matius, Mataios ya. Dan kata Mataios itu adalah Matityahu dalam bahasa Ibraninya. Nah, kenapa dia memiliki dua nama? Ini bisa kita melihat bahwa pada zaman itu orang-orang yang hidup di zaman itu juga memiliki berbagai nama. Nah, Yesus nama Ibraninya itu Yehoshua. Tapi nama Aramaiknya itu disebut dengan singkat saja Yeshua. Seperti Alexander menjadi Alex. Nah, kemudian di bahasa Yunani kan namanya menjadi Yesus. Kenapa dikasih akhiran S? Karena akhiran S itu untuk merujuk gender laki-laki. Kenapa harus ada nama Yunani, ada nama Ibrani? Demikian juga Rasul Paulus kan, nama Ibraninya itu Saul. Nama Yunaninya Saulos. Nama Romawinya karena dia seorang warga negara Romawi, dia disebut Polos. Ya. Nah, kenapa ada banyak nama? Itulah kebudayaan yang terjadi kala itu. Karena di zaman Yesus ada setidaknya 4 bahasa. Yang pertama, bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari. Kemudian ada bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgi, kalau mereka sedang mempelajari Torah di Bait Allah atau di sinagog. Kemudian ada bahasa Yunani, bahasanya orang cerdik pandai, yang menjadi bahasa internasional kala itu, lingua franca. Kemudian ada bahasa administrasi negara, yaitu bahasa Latin. Jadi setidaknya ada 4 bahasa. Maka orang bisa disebut namanya itu dari gaya bahasa Yunani maupun Romawi ini. Yang dia sendiri memiliki nama Ibrani, seperti Paulus memiliki nama Ibrani Saul. Dan itulah yang terjadi kala itu. Jadi jangan Anda membayangkan dengan apa yang terjadi kala sekarang ini. Misalnya kalau orang Indonesia namanya Darmawan, terus dia sedang pergi ke Amerika gitu karena mereka berbahasa Inggris, kemudian namanya jadi Generous, nggak begitu, ya. Kalau zaman dulu itu bisa diterjemahkan, ya, atau dijadikan Yunani atau diyunanikan, namanya diyunanikan atau diromawikan. Kalau zaman dulu itu mungkin. Kalau zaman sekarang memang nggak bisa. Tapi Anda jangan menilai apa yang terjadi hari ini dengan apa yang terjadi kala itu. Maka untuk mempelajari Alkitab, kita juga perlu mempelajari wawasan budaya, antropologi budaya yang terjadi saat itu.
Jadi bukan hanya mempelajari teks saja, tetapi budayanya. Kenapa saat itu Saul kok dipanggil Paulus, kok dipanggil Saulos? Kenapa? Karena bahasa Yunani menjadi bahasa lingua franca, menjadi bahasa cerdik pandai. Itulah sebabnya Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, tidak lagi ditulis dalam bahasa Ibrani. Kenapa? Karena supaya Injil Kristus itu dikenal oleh bangsa-bangsa. Misalnya kalau hari ini saya menulis buku saya pengen buku saya dikenal oleh orang-orang seluruh dunia. Maka saya harus menulis buku saya yang aslinya dalam bahasa Indonesia itu, saya harus menulisnya dalam bahasa Yunani. Bahasa Inggris. Itulah yang terjadi pada zaman dahulu kalau Tuhan menghendaki agar Injil Kristus itu diberitakan kepada semua bangsa, maka haruslah Injil Kristus ditulis dalam bahasa Yunani. Demikian Pak Sony. Oke, baik. Pak Yap sudah terhubung dengan kita, Pak Yap, Pak Yakob. Ya, baik. Terima kasih silakan, Pak Sony. Mohon maaf Ibu Rita Wahyu, tadi kami di Kota Kupang hujan deras dan listrik padam beberapa saat, tapi sudah kembali bisa menyala itu. Baik. Mohon saya sampaikan ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah di live chat, Ibu Rita, mohon izin saya sampaikan pertanyaannya. Silakan. Pertanyaan pertama yang saya ambil dari live chat tadi, dari Bapak Peter Boro. Ibu Rita menuliskan bahwa murid-murid Yesus adalah golongan para terpelajar. Pertanyaan saya, dari segi mana dikatakan bahwa mereka terpelajar, sementara profesi mereka setiap hari adalah sebagian dari mereka murid Yesus, bekerja sebagai nelayan, pemungut cukai, dan sebagainya. Mohon penjelasannya, Ibu. Oke. Bagaimana dengan profesi dari murid Yesus sebagai nelayan? Atau kalau jadi nelayan itu terus buta huruf gitu? Kan enggak. Jadi mandat Shema tadi yang sudah saya berikan tadi, bahwa setidaknya orang Yahudi mendapatkan jenjang pendidikan Mikra dan kemudian sampai ke Talmud. Beit Talmud di sini, yang artinya mereka setidaknya masuk ke Beit Talmud. Nah, setelah masuk ke Beit Talmud, murid-murid yang terpandai biasanya dipilih oleh seorang rabi. Kamu ikut aku, kamu aku muridkan. Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Bahwa dasar dari pendidikan mereka itu setidaknya sudah sampai di Beit Talmud. Ya. Nah, ketika mereka itu setelah dari Beit Talmud dan mereka tidak terpilih di sekolah madrasah, maka mereka mulai melakukan profesi yang lain, misalnya menjadi seorang nelayan. Nah, yang artinya bukan berarti mereka nggak sekolah sama sekali. Mereka sekolah, hanya saja tidak masuk ke sekolah madrasah. Nah, kemudian tiba-tiba datang nih seorang rabi. Rabi itu manggil mereka, ikutlah aku. Dan mereka tahu, rabi ini adalah rabi yang mengajar di Bait Allah. Yang artinya, kalau dia dimuridkan oleh seorang rabi yang mengajar di Bait Allah, maka dengan sendirinya dia terhitung dari murid dari rabi itu. Begitu bukan? Yang artinya di sini saya bisa menyamakan pendidikan yang didirikan oleh Yesus ini menjadi sekolah madrasah yang lain. Selain Beit Shammai dan Beit Hillel. Dan mereka itu dimuridkan Yesus selama 3,5 tahun. Memang mereka adalah seorang nelayan. Yes. Tapi bukan berarti nggak sekolah, Bapak. Bukan berarti nggak sekolah terus buta huruf gitu, bukan. Apalagi Anda harus mengingat. Gurunya, rabi yang mengajar dia bukan rabi biasa. Tetapi Allah yang inkarnasi. Sang Firman. Maka 12 murid Kristus dan 70 murid Kristus bukan murid sembarangan. Lulusan dari Beit Yeshua HaMashiach ini melebihi para rabi yang ada. Nah, bagaimana dengan Matius
yang adalah seorang pemungut cukai, itu lebih lagi. Dia harus menjadi seorang yang terpelajar. Kenapa? Karena dia seorang pemungut cukai. Dia tahu perpajakan. Dia tahu cara menghitung. Administrasinya itu benar. Jadi dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang sangat terpelajar. Sehingga dia bisa menjadi seorang pemungut cukai. Begitu bukan? Jadi murid-murid Yesus itu semuanya terpelajar. Apalagi yang mengajar bukan orang sembarangan. Anda lihat. Tuhan Yesus memuridkan mereka selama 3,5 tahun. Itu setara dengan apa? Serata S1-nya kita kan? S2 malah cuma 2 tahun. Apalagi yang ngajar ini Allah yang inkarnasi. Kalau yang ngajar saya sih Anda jadi murid biasa, tapi kalau Anda dimuridkan sendiri oleh Allah yang inkarnasi ke bumi. Wow, ini luar biasa. Murid-murid Yesus melebihi dari para rabi yang ada. Karena gurunya adalah guru dari segala guru. Rabi dari segala rabi. Allah yang inkarnasi. Sang Firman. Demikian. Terima kasih Bu Rita, Wahyu. Penjelasan yang sangat jelas, Ibu. Izin menyampaikan lagi pertanyaan yang kedua dari live chat. Sebelumnya itu dari Bapak Henki Asana. Pertanyaannya, bagaimana dengan kitab Hammurabi yang lebih dulu ada dari penulisan Torah oleh Musa? Mohon pencerahannya, Ibu Rita. Terima kasih. Kode Hammurabi, Epic of Gilgamesh, ya, naskah-naskah Ugarit dipandang oleh para arkeolog dunia itu sebagai kitab yang mendahului, sehingga mereka mengatakan Alkitab menjiplak tulisan-tulisan dari kode-kode Hammurabi. Ya, kenapa? Karena di kode Hammurabi itu ada semacam hukum pembalasan, lex talionis, sedangkan di Torah juga ada hukum lex talionis. Terus mereka dengan gampangnya bilang, oh ini Musa yang niru. Gimana kalau dibalik? Mereka yang niru Musa. Bisa nggak? Mungkin nggak? Kok nggak fair banget? Pokoknya kalau ada yang lebih duluan, Musa yang niru. Misalnya Epic of Gilgamesh. Ya. Ini juga diklaim oleh para arkeolog bahwa inilah yang ditiru oleh Alkitab, bahwa Alkitab mengutip Epic of Gilgamesh. Sekarang saya tanya, sehebat apa itu kitab Epic of Gilgamesh? Anda pernah baca naskah pakunya? Tidak akan sehebat Alkitab. Ya, seperti saya katakan tadi, yang saya buktikan. Ketika Thales bicara everything is made of water. Ternyata Musa sudah mengatakannya 15 abad sebelum Masehi. Sekarang bagaimana dengan Epic of Gilgamesh misalnya? Yang juga menuliskan banjir seperti banjir Nuh. Nah, Alkitab itu menuliskan siapa Nuh. Bisa dirunut silsilahnya. Ya, dari Adam lahir Set. Dari Set, generasi ke-10, lahir Nuh. Nah, dari Nuh lahir Sem. Dari Sem kemudian lahir Abraham. Ya. Ada urutannya. Coba kalau Anda membaca Epic of Gilgamesh. Gilgamesh itu anaknya siapa? Siapa nenek moyangnya? Enggak ada. Tiba-tiba ada. Terus Unapistim yang ada di Epic of Gilgamesh itu. Siapa Unapistim? Bagaimana penulisan silsilahnya? Enggak pernah ada. Sedangkan Yesus Kristus, kalau Anda membaca, ya, Matius 1 ayat 1, Sefer Toledot Yeshua Hamashiach ben David ben Abraham. Ditulis dengan sangat jelas. Silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Matius 1 ayat 1. Kalau Anda melihat di sini, ini untuk menjelaskan bahwa silsilahnya Yesus itu bisa dirunut sejak dia sampai ke Abraham. Abraham di mana? Di kitab Kejadian sebagai kitab genealogi. Kalau Anda membaca dalam Lukas pasal 3, ini lebih hebat lagi. Silsilahnya Yesus itu ditulis sejak Yesus sampai pada Adam. Yesus saja bisa dirunut sampai ke Adam. Unapistim, Gilgamesh, ada nggak silsilahnya? Tidak akan sehebat Musa yang oleh Philo disebut sebagai
filsuf terbesar sepanjang zaman. Bagaimana mungkin kitab yang luar biasa ini dituduh menjiplak? Gimana kalau dibalik? Saya bilang begitu, ya. Nah, atau mungkin kitab-kitab ini berdiri bersama-sama. Tidak ada yang saling menjiplak. Jadi Epic of Gilgamesh dalam tulisan mitologi itu ada, karena memang bagaimanapun ya, naskah-naskah dari Babilonia ini berasal dari keturunan siapa? Keturunan Ham. Yang dimana Ham itu adalah generasi yang melihat adanya banjir besar itu. Dan kemudian bercerita beranak cucu kepada cucunya, dan kemudian ditulis dalam suatu naskah yang mereka sebut sebagai Epic of Gilgamesh itu. Jadi cerita sendiri nih. Dan dikemas dalam mitologi Babilonia. Sedangkan di sini ada inspirasi dari Roh Kudus memberikan pengetahuan kepada Musa sehingga dia dapat menuliskan asal muasal dari bumi ini diciptakan. Kemudian lahirnya sebuah bangsa kepada bangsa Israel, termasuk di dalamnya ada banjir besar di sini. Jadi di sini ada cerita banjir besar. Di situ juga ada cerita banjir besar yang dimana nenek moyang masing-masing ini, kalau Musa itu berasal dari keturunan Sem, yang dari kalangan Babilonia ini dari keturunan Ham, sama-sama bercerita tentang kisah mengenai banjir besar itu. Nah, jadi kan ada yang paralel, tapi bukan saling menjiplak. Maka saya sangat menolak apabila Alkitab itu dituduh menjiplak. Saya bisa membuktikan bagaimana Alkitab memiliki keunikannya sendiri. Walaupun Alkitab itu hanya menulis kalimat sederhana seperti misalnya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi saja. Sederhana kan? Tapi kalau Anda membaca naskah ini dalam tulisan asli Musa, dalam naskah Ibraninya, setiap huruf yang ada di ayat itu memiliki kode-kodenya sendiri. Itulah sebabnya seorang ahli Taurat itu disebut sang jenius, Gaon atau Rabi, yang lebih besar dari aku. Kenapa disebut yang lebih besar dari aku? Karena mempelajari Taurat itu tidak hanya membaca naskahnya saja, tetapi dia juga sekaligus melihat setiap lambang-lambang huruf yang ditulis oleh Musa yang sangat luar biasa itu. Dan ini ditulis oleh Musa 15 abad sebelum Masehi. Dan itulah kenapa seorang filsuf, Philo, lagi-lagi saya ulang-ulang supaya kita semua mengerti bahwa Musa adalah filsuf terbesar sepanjang zaman. Jangan lagi menyebut bahwa Alkitab kita itu menyerap kisah-kisah dari Ugarit, naskah Ugarit, ya, kode-kode Hammurabi, ataupun Epic of Gilgamesh atau yang lainnya. Demikian. Kiranya bisa jelas sekali, Pak Yakob. Luar biasa Ibu Rita, terima kasih Ibu Rita Wahyu atas penjelasannya. Bapak Sama-sama. Ibu yang bertanya baik dari live chat maupun resen, kita tersisanya waktu hanya 5 menit. Ya. Dan saya mohon izin Ibu Rita untuk memberikan kesempatan satu penanya terakhir nih yang dari resen Ibu Rita. Baik, silakan. Mohon dilayani ya. Kesempatan kepada Pak Oloan Sinaga. Silakan bertanya Bapak Oloan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Pak Oloan. Salam Bu. Shalom. Bu, Buka saya kameranya supaya saya bisa melihat, kita semua bisa mengenal. Oke Bu. Terima kasih, Maaf, Pak Oloan. saya masih di kantor Bu. Ya. Saya masih penasaran, nggak bisa tidur Bu. Kemarin kan kita di circle ketemu. Ya, oke. Ya, nah Ibu ada mengatakan tentang kejadian ini juga, tentang bahwa firman itu yang di Taman Eden itu, yang buah itu yang tidak boleh dimakan itu kepada Adam. Nah, makanya dosa itu kan dosa turunan. Nah, kalau ini berandai-andai Bu, seandainya Adam pada saat itu kekeh nggak mau memakan buah itu, apakah bisa terjadi Hawa itu, perempuan itu digantikan gitu? Karena dia kan sudah makan itu, atau ada mereka itu masih tetap di Taman Eden. Seandainya, ini kalau berandai-andai, karena firman itu kan disampaikan pada Adam. Nah, ketika Adam itu makan, makanya mereka turun
dikeluarkan dari surga. Tetapi ketika masih Hawa aja memakan, mereka kan masih di surga itu. Itu pertanyaan pertama. Satu dulu, Pak. Itu aja. Apa boleh yang kedua, Bu? Iya, nanti ya saya jawab satu. Saya biasanya kalau kasih dua, yang kedua lupa. Nah, seandainya istrinya itu makan, waktu istrinya makan ada perubahan nggak? Dia tahu ada perubahan nggak? Enggak kan? Si Adam. Enggak. Si istrinya nggak tahu ada perubahan. Adam juga tidak melihat perubahan. Yang artinya kesalahan istrinya itu, kalau tidak dikonfirmasi oleh suaminya, perubahan itu tidak akan terjadi. Perubahan hanya terjadi ketika suaminya ikut makan. Pak Luan. Nah, ketika Adam ini vayokal dan dia makan, langsung dia tahu perubahannya. Dia telanjang. Jadi, seandainya Adam ini mengkoreksi istrinya, nggak boleh makan. Dosa itu tidak terkonfirmasi. Karena Adam adalah mandataris Allah. Itulah sebabnya ya, tatanan menurut Alkitabiah bahwa suami adalah kepala dari istri. Dan ini kerajaan Allah itu bukan demokrasi. Tatanan ini tidak pernah berubah. Boleh istri memiliki income yang lebih banyak, tetapi yang menjadi kepala keluarga adalah seorang suami. Karena suami adalah mandataris dari Allah. Dan dia yang memegang mandat Shema tadi. Tadi kan saya memberikan mandat Shema yang memang diberikan oleh bapak-bapak kepada bapak-bapak. Dan ini adalah tatanan Alkitab. Pak Luan. Oke, yang kedua silakan. Ya. Oh, sangat mencerahkan, Bu. Ya. Yang kedua, Bu, apakah ini bangsa yang diberkati itu dan bangsa yang memang sangat pintar itu tidak bergeser sekarang, Bu? Oke. Kan dari dulu kita kan tahu itu bangsa Israel atau Yahudi. Nah, mereka notabene tidak begitu menyebar dan tidak begitu banyak memberikan berita Injil seperti bangsa Batak atau orang Cina misalnya. Oke. Justru ini yang lebih banyak berkembang di dunia ini. Dan para bisupnya gitu. Orang Batak dimanapun itu atau orang Cina dimanapun seluruh dunia ini mungkin ada. Ya, tapi bangsa yang enggak. Sekarang ini China sudah jadi superpower nih, gitu kan? Oke. Nah, Anda harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bangsa pilihan. Yang di kitab Kejadian itu, Tuhan memang memilih sebuah bangsa. Bangsa untuk apa? Yang dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Kenapa harus ada bangsa Israel? Dan bangsa ini lahir dan ditulis dalam suatu kitab. Tuhan dengan jelas dari Adam milih Set, dari Set milih Sem, milih Nuh, kemudian milih Sem, dari Sem milih Abraham, dari Abraham milih Ishak, dari Ishak milih Yakub, dari Yakub milih Yehuda. Nah, kenapa ada pemilihan yang lurus semacam ini? Karena di jalur inilah Tuhan akan inkarnasi ke bumi. Dan melalui bangsa pilihan, nah kan nggak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk Yesus itu lahir di bangsa yang penyembah berhala. Kan nggak mungkin. Maka Yesus itu harus lahir di bangsa yang disendirikan oleh Tuhan, yang mengenal dirinya. Maka dari jalur itu Tuhan itu hadir. Maka bangsa ini disebut sebagai bangsa pilihan dalam bahasa Ibraninya itu Am Segulah, the chosen people. Nah, the chosen people ini adalah bangsa yang melahirkan Allah yang inkarnasi, yang berasal dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, di kitab Yohanes 4 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri bersabda demikian. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi, yang artinya keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi yang dimana Yesus itu lahir dari suku Yehuda, bangsa Yahudi, dan di situ dia melakukan karya keselamatannya. Nah, Am Segula itu memang diterapkan kepada orang Israel dalam Ulangan 7 ayat 6-9. Tetapi kalau Anda membaca dalam Perjanjian Baru, ini sangat luar biasa sekali. Dan lagi-lagi ditulis oleh siapa? Seorang murid yang sangat entusiastik. Siapa itu kira-kira, Pak? Petrus ya. Nah,
Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih. Ini bicara kepada siapa ini Petrus? Petrus bicara kepada jemaat Kristus. Kalian adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Nah, umat kepunyaan Allah ini dalam bahasa Ibrani-nya itu apa? Am segulah. Jadi am segulah yang dulunya diterapkan kepada bangsa Israel, sekarang bergeser. Menurut 1 Petrus 2 ayat 9, diberikan kepada gereja Kristus. Supaya am segula ini, bangsa pilihan ini, yaitu gereja Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi bangsa pilihan bergeser dari bangsa Israel kepada jemaat Kristus menurut 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, kalau secara bangsa sendiri ya, itu sekarang bangsa China, bangsa Korea itu secara teknologi dan entertainment itu udah melebihi negara-negara bule bukan? Sekarang ini, ya kan? Bule-bule udah pakai Samsung. Nah, iPhone cetaknya atau bikinnya di China, gitu kan? Dan China menjadi negara yang superpower. Tapi maksud am segula bukan di soal yang begini ini, ya. Secara sekuler, bangsa China dan bangsa Korea ini luar biasa dalam teknologi dan maupun entertainment dan maupun keuangan. Atau dari sisi militer, China jauh lebih besar sekarang, jauh lebih kuat, yang terkuat di seluruh dunia ini. Nah, tetapi panggilan sebagai umat Allah telah bergeser dari bangsa Israel kepada jemaat Kristus seperti apa yang ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Demikian Pak Oloan. Kiranya bisa menjelaskan ya. Terima kasih Ibu Rita, terima kasih Pak Oloan. Bapak Melki dan teman-teman yang sudah, Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan, ya sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf, kami belum bisa melayani pertanyaan Bapak Ibu karena narasumber kita yang ketiga sudah hadir dan akan memulai sesi yang ketiga. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang belum sempat kami layani pertanyaannya hari ini. Terima kasih. Ibu Rita Wahyu, kami dari Staf Kupang mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Ibu Rita Wahyu sudah menyempatkan waktu dengan pengajarannya yang luar biasa. Saya merasa bahwa sesi ini sebenarnya mungkin belum cukup, Ibu, iya, karena kalau belajar ada banyak yang ingin bertanya. Mudah-mudahan di kesempatan berikut, ya, betul Ibu. Mudah-mudahan berikut Ibu Rita ada kesempatan, kami undang lagi untuk membahas lagi hal ini, Ibu. Terima kasih Ibu Rita. Bapak Ibu, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Rita Wahyu. Terima kasih. Sungguh luar biasa penjelasannya.
حسنا